warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu. Yang pertama, Suci, hadir. Vela, hadir. Bella, Hadir Ibu. Nia, Hadir Ibu. Asmaul, Hadir Ibu. Lilis, Hadir Ibu. Nova, Hadir Ibu. Alia, Hadir Ibu. Silvi, Hadir Ibu. Intan. Hadir Ibu. Siapa tuh ya? Mbak Dwi, Hadir. Mbak Laila, Hadir. Nada, Hadir Bu. Putri, Hadir. Dian, Ina, Hadir Bu. Lila, Hadir Bu. Hafid, Hadir, Bu. Ibat, Hadir. Gesang. Hadir. Nggak masuk. Sakit. Sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? Sakit. Panas. Oh, Panas. Siapa yang belum dipanggil? Saya. Oh iya. Hadir ini. Oke. Berarti yang nggak masuk ada satu orang. Hadir, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Kemarin kan sudah mempelajari tentang sel. Ya. Sel itu kemarin apa artinya? Siapa yang tahu? Sel adalah unit terkecil. Ya, pada sel tersebut itu memiliki membran sel yang berfungsi sebagai pelindung bagian terluar. Ketika oksigen dan nutrisi itu masuk, itu ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya itu tahapan tertentu, bukan tahapan yang sembarangan ya. Ya, itu dan harus dilewati. Bentar, ada. Sunyi mendengarkan adanya ya, jangan kamu sendiri. Putri, dengarkan dulu adanya.
Ketika oksigen dan nutrisi masuk itu ada tahapannya yang harus dilewati. Itu berfungsi untuk agar kebutuhan di dalam sel itu tetap terjaga. Ya. Jika sel adalah unit terkecil, maka proses tadi yang dijelaskan sama Bu Ida tadi, yang mengeluarkan dan mengambil zat melalui membran itu disebut apa ya? Siapa yang tahu? Transport membran. Maka kita di sini nanti mempelajari tentang transport membran sel. Bu Ica minta tolong, siapa yang mau minta tolong Ibu Ica ya? Siapa yang mau menolong Ibu Ica? Coba ya, Alia tolong masukin ini ya, kok sulit banget. Kurang pas Bu. Ya kayaknya. Oh ya. Ya. Ayo lanjut, jangan nangis sendiri. Oke, di sini di sini kita mempelajari tentang proses transport membran sel. Pada materi ini terdapat tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian transport membran sel yang terdiri dari pasif dan aktif. Jadi kita harus mengerti perbedaan dan arti dari transport membran pasif dan aktif. Yang kedua ada membedakan transport pasif dan transport aktif. Ya, terus yang ketiga ada menyajikan hasil diskusi dengan tepat. Jadi nanti sama Ibu dikasih LKPD ya, tugas nanti kalian berdiskusi dan menjawab LKPD tersebut. Kita masuk. Di sini ada pengertian membran sel. Membran sel adalah penjaga gerbang sel yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat untuk menjaga kestabilan sel. Membran ini memiliki dua sifat. Yang pertama ada semi permeabel. Sifat ini yaitu hanya dilalui oleh zat cair yang berupa air yang masuk ke dalam tubuh. Terus yang kedua ada selektif permeabel yang dapat dilalui oleh zat atau ion tertentu saja. Terus selanjutnya yaitu ada transport zat melalui membran sel ini memiliki beberapa tujuan. Tujuannya yang pertama itu ada memasukkan gula, asam amino dan nutrisi lain yang diperlukan oleh sel. Yang kedua itu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, ayo Dwi dibaca. Yang ketiga yaitu mengatur konsentrasi ion anorganik dalam sel, misalnya kalium, natrium, kalsium, dan klorida. Selanjutnya, yang keempat, terus Keempat, sebagai
membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat teratur. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Yang keenam, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Ya, itu tadi tujuan-tujuan dalam transfer zat yang melalui member sel. Di sini ada video. Nanti ini menjelaskan tentang macam-macam transport membran sel. Dilihat ya. Jangan lama-lama. Selain itu, ada perbedaan lagi antara kedua ini. Oke, kita bahas satu persatu ya, guys. Yang pertama difusi. Di dalam sel, zat-zat yang memiliki berat molekuler rendah dapat berdifusi melalui membran. Nah, selama proses difusi ini, zat yang terlarut dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Nah, perpindahan zat ini akan terus terjadi sehingga tercapai keadaan seimbang. Nah, pada saat keadaan seimbang ini, konsentrasi kedua larutan akan sama besar. Kemudian yang kedua, osmosis. Pada membran sel membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Namun, berbagai zat terlarut harus dapat keluar masuk sel untuk melangsungkan metabolisme sel. Nah, proses osmosis ini adalah perpindahan pelarut suatu zat melalui membran selektif permeabel. Selektif permeabel itu artinya tidak semua molekul dapat melalui membran tersebut. Hanya molekul-molekul tertentu yang berluasa keluar masuk membran tersebut. Kemudian cara ketiga yaitu transfer aktif. Ada kalanya suatu partikel tidak dapat berdifusi karena terhalang oleh membran yang impermeabel atau tidak dapat tembus. Namun, jika pada membran itu terdapat faktor pembantu, misalkan enzim yang menyebabkan terbukaan saluran pada protein integral, maka partikel tersebut dapat berdifusi tanpa melibatkan energi. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan difusi terbantu. Sebagian partikel diangkut melintasi membran dengan cara transfer aktif, yaitu dengan melibatkan sejumlah energi untuk pemindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah atau lebih rendah. Transfer aktif juga dilakukan jika membran memiliki tingkat permeabilitas yang sangat rendah terhadap partikel tertentu. Pada transfer aktif itu terbagi di dalam dua cara, yaitu yang pertama endositosis dan exositosis. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu endositosis. Terdapat dua bentuk endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis berasal dari kata fago yang artinya makan, karena menunjukkan seolah-olah sel sedang makan. Sedangkan pinositosis itu berasal dari kata pinos yang artinya minum, karena seolah-olah menunjukkan sel sedang minum. Fagositosis dan pinositosis merupakan cara lain agar suatu zat dapat keluar masuk sel tanpa menembus membran plasma.
pada proses fagositosis terjadi tonjolan sitoplasma yang disebut sel dipodia menghubungi suatu zat padat di luar sel. Pada suatu zat tersebut akan terbentuk membran yang terlepas dari membran plasma membentuk suatu kantong yang disebut fagositik vakuola. Nah, berbeda dengan fagositosis, pada proses pinositosis tidak terbentuk tonjolan protoplasma, tetapi cairan seolah-olah tertarik oleh membran. Kemudian membran akan melakukan invaginasi atau melekuk ke bawah. Selanjutnya terlepas dari membran sel sehingga terbentuk satu vakuola. Nah, zat yang terlibat dalam proses pinositosis biasanya berupa zat cair. Contoh dari aktivitas fagositosis misalnya terjadi pada sel dalam rutin terhadap bakteri atau penghentian eritrosit tua dalam mati, limpa dan sumsum merah oleh sel-sel retikuloendotelin. Pinositosis umumnya terjadi pada sel leukosit, sel ginjal, epitelium khusus, makrofag hati, dan sel akar pada tubuhan. Selanjutnya, bentuk yang kedua dari transport aktif itu adalah eksositosis. Pada eksositosis, ini mirip dengan endositosis, namun berlawanan arah. Eksositosis terjadi apabila vakuola di dalam sitoplasma berdifusi dengan membran plasma. Kemudian isinya dikeluarkan ke cairan ekstraseluler. Beberapa hasil metabolisme seperti asam amino atau glukosa akan melintasi membran masuk ke dalam sitosol. Nah, apabila terdapat sisa-sisa lain yang tidak dapat dicerna, maka akan dikeluarkan dari sel melalui proses eksositosis ini. Nah, demikianlah pembahasan mengenai difusi, osmosis, dan transport aktif. Jika kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Apakah kalian suka dengan video ini? Aku juga jawab. Dari tayangan video di depan, apa yang menjelaskan tentang apa? Perpindahan molekula dan gabung. Ya, kan di sini menjelaskan tentang transport membran sel. Ya, terus transport membran sel itu ada dua macam. Di sini sudah dijelaskan tadi apa saja? Ada difusi, osmosis, dan transport aktif. Ya. Difusi dan osmosis itu masuk ke dalam transport apa? Yang pasif apa yang Yang pasif. Transport pasif itu transport yang tidak memiliki energi. Transport ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, tadi sudah dijelaskan ada 3 macam transport pasif, ada difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Terus yang kedua itu ada transport aktif. Ya, ketika transport pasif tadi itu dari ketinggian ke rendah, berarti transport aktif itu dari mana ke mana? Dari rendah ke tinggi. Ya, dari rendah ke tinggi. Tadi sudah dijelaskan juga transport aktif itu ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama tadi apa? Endositosis dan eksositosis. Oke, itu dasar dari video depan. Selanjutnya kalian ini nanti akan mengerjakan LKPD tugas dari Bu Ica.
Bu Ica mau membentuk kelompok. Ya, mulai berhitung dari siapa ya? Dari depan apa dari belakang enaknya? Dari tengah-tengah aja wes, biar adil, biar pernah merasakan duluan ya. Ayo dari Mbak Ina dulu. 1, oh ya, 1 sampai 5 tentunya. Ke depan atau ke belakang bisa? Enaknya. Enaknya ya ke depan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4. 5. Oke, berarti kelompok 1 ada di sebelah kanannya Bu Ica, kelompok 2 ada di sebelah kirinya Bu Ica, kelompok 3 ada di belakangnya kelompok 1, kelompok 4 di belakangnya kelompok 2, dan kelompok 5 di belakangnya kelompok 4. Mana ya? Sekarang berani. Kelompok 2, 4. Jangan rame-rame, jangan cepat aja, gak usah rame-rame ya. 3. Ayo, Jangan rame-rame, tidak apa-apa, satu orang ya. Iya. Udah di kelompoknya masing-masing. Sudah. Dibaca dulu itu ada sedikit materi, jadi dibaca dulu sebelum menjawab. Angel lah Bu. Apa? Angel. Ya kalau kamu mendengarnya ya gampang. Jauh. Kalau diskusi boleh melintas. Ya nggak apa-apa, Nika. Buka HP. Ya nggak apa-apa, tapi kalau buka HP ya menjawab ya, jangan buka TikTok. Ya, Bu. Ya Bu. Dari kami. Bu, pulang dari tidak ikuti Bu. Ibu ini yang diisi yang mana saja, Bu? Yang mana saja saya minta. Observasi dan inspirasi masyarakat semuanya sama pastinya. Iya. Beres. Coba dilihat terlebih dahulu. Ya, LKPD-nya dilihat. Di situ kan ada observasi, identifikasi masalah, dan pengumpulan data ya. Yang dijawab itu hanya pengumpulan data dan pengolahan data, kesimpulan dan persiapan presentasi saja. Yang C, D, E, F ya. Yang A, B nggak usah. Terus di sini langsung. Iya, ditulis di situ. Oke. Sampai jam berapa, Bu? Bentar. Sepuluh menit cukup. Insyaallah, Bu. Ya, 10 menit ya. Bu, ini boleh nyari informasi di Iya, nggak apa-apa. Yang penting nggak buka TikTok. Boleh.
pertemuan. Iya. Pendudukan ya, sudah energi ya. Memerlukan energi yang digunakan untuk di situ ada berapa loh soalnya karena divisi doang gitu kan. Iya. Iya. Yang nulis kalian aja nggak apa-apa ya. Iya, kalau ini tadi saya teman-teman yang cari materialnya. Iba jangan tolong diganti kemana? Transportasi adalah Kesimpulan dari keseluruhan Iya masih. Jadi nanti istilah terus berarti kan diskusi adalah apa? Terus perpindahannya juga di mana? Terus lagi lah, kan yang bilang itu gak boleh enak-enakan ya. Udah usah ngapain? Gak usah, kan durasi ini ya. Iya.
Jadi tinggal data. Sudah selesai? Sudah. Sebentar Bu, sebentar. Sebentar Bu, selesai. Ya. Kita balik berapa menit ya? Sudah selesai Bu. Ya. Sudah Bu. Sudah. Yang sudah selesai angkat tangan. Kelompok yang sudah selesai angkat tangan. Oh, Pernah dua. belum. Masih banyak. Sudah Selesai ya. Kelompok satu sudah selesai. Masih banyak. Rame-rame ya. Bisa Bu. Kalau yang di belakang sudah. Oke. Kita tahu dulu posisinya. Nanti perwakilan satu kelompok masuk ke depan membacakan hasil dari tugas yang diberikan Wijaya. Yang maju ini dihitung apa terserah Wijaya? Ya udah, yang maju kelompok 2 saja, wes ayo. Semua atau satu saja Bu? Semuanya nanti gantian membacanya. Jangan lupa salam dulu ya. Sekarang lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama yaitu jelaskan arti dari difusi. Difusi yaitu perpindahan zat berupa zat padat, cair atau gas dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah konsentrasinya rendah. Itu yang difusi. Untuk nomor 2, jelaskan arti osmosis. Osmosis yaitu bergerak melalui membran semi permeabel.
Air dari larutan hipotonis konsentrasi tinggi, konsentrasi zat terlalu rendah ke larutan hipertonis, yaitu konsentrasi air rendah, konsentrasi zat terlalu tinggi. Untuk yang nomor 3, jelaskan arti dari transport aktif. Nah, transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Yang selanjutnya yang ada di tabel yaitu mekanisme difusi. Mekanisme difusi yaitu perpindahannya tinggi ke rendah, tidak membutuhkan energi, dan contohnya yaitu difusi oksigen pada hewan bersel satu. Kalau osmosis ada perpindahannya dari larutan hipotonis ke hipertonik, tidak membutuhkan energi, dan contohnya yaitu proses penyerapan air dari tanah ke akar. Yang transfer aktif ada perpindahannya rendah ke tinggi dan membutuhkan energi, contohnya yaitu pergerakan glukosa dalam usus manusia. Kesimpulannya, Oh iya. Untuk kesimpulannya, jadi difusi itu pergerakan dari tinggi ke rendah. Kalau osmosis itu dari larutan hipotonis ke hipertonis. Kalau transport aktif itu rendah ke tinggi. Nah, difusi dan osmosis itu tidak membutuhkan energi. Kalau transport aktif itu membutuhkan energi. Oke. Dari teman-teman, apa ada jawaban yang berbeda? sama Ibu. Berarti sama semua. ada Bu kelompok saya. Ya, yang berbeda Yang contohnya yang difusi kalau kamu apa contohnya? pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. Salah atau benar? Itu karena difusi kita ke oksigen pada hewan bersel satu. Berarti salah ya jawabannya ya. Nanti bisa tidak sama Bu Ica, nggak apa-apa. Tuan, beri aplaus dulu pada yang boleh menunjukkan. Langsung dapat diambil. Ya jangan dulu, kan bisa. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari presentasi dari teman-teman kalian ya. Di sini ada kesimpulan materi hari ini. Yang pertama ada transfer pasif. Itu transport yang tanpa energi. Transfer ini terjadi secara alami mengikuti perbedaan konsentrasi dari tinggi ke rendah tadi, betul ya? Di sini ada tiga macam: difusi sederhana, difusi terbantu, dan osmosis. Yang kedua ada transport aktif. Itu memerlukan energi atau ATP. Transport aktif ini itu dilakukan untuk melawan gradien konsentrasi, dan caranya itu kan tadi berarti dari rendah ke tinggi. Transport ini itu ada tiga macam. Ada pompa ion natrium kalium, ada kontransport, dan yang ketiga ada endositosis dan eksositosis. Dari sini apa ada pertanyaan? Udah jelas atau gimana? Jadi itu bedanya difusi sama osmosis itu apa Bu? Saya masih bingung. Berarti kalau difusi sederhana itu perbedaan daripada cair atau gas. Berarti yang
berpindahkan yang cair saja ya. Terus kalau yang osmosis kan perpindahan udara melalui membran semi permeabel dari lautan hipotonis ke hipertonis. Berarti kalau osmosis itu dari larutan hipotonis dan ke hipertonis, berarti dari larutan yang cair yang biasa terus nanti bukan yang lebih kental. Oh, dari cair. Pekat. Terus ada lagi yang ditanyakan kalau tidak jelas. Sudah? Sebelum pembelajaran ini diakhiri, silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan LKPD-nya dikumpulkan. Baik, Bu. Sudah kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang jaringan tumbuhan. Oke?